Tadi saya sudah coba untuk sharing pengetahuan saya di ilmu fisioterapis tentang gerakan dasar. Gerakan-gerakan dasar tubuh kita yang normal, yang mau ada di orang normal atau orang yang sakit ya, sama lah gerakan-gerakan dasarnya itu ya, ada fleksi, kemudian ekstensi, abduksi, aduksi, internal rotasi, dan lain-lain. Oke, sekarang saya mau memberikan satu tutorial bagaimana sih caranya atau latihannya untuk penderita stroke yang belum ada gerakan di lengan. Kemudian juga bagaimana untuk menghilangkan kekakuan yang terjadi pada lengan, gitu loh. Pada tipe flaccid biasanya dia tidak ada gerakan sama sekali, masih ngemplek. Kemudian kadang di sini juga di bahunya itu turun, bisa kadang-kadang 2 jari masuk atau 1 jari masuk atau setengah jari, ya kan. Ini juga akan menyebabkan nyeri pada bahunya kadang-kadang nyeri ya, karena bahunya turun. Ini tipe flaccid. Ada juga yang namanya tipe spastik yang kaku sekali, bagaimana kadang-kadang nyeri ini dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menghilangkan spastiknya, bagaimana caranya supaya bahunya tadi tidak turun lagi, bagaimana supaya naik, kemudian bagaimana juga supaya menimbulkan gerakan-gerakan yang ada pada pasien stroke. Cara yang paling utama adalah biasanya kita sebut atau saya juga menyebutnya biasanya dengan panggilan weight bearing. Weight bearing, apa sih weight bearing? Weight bearing itu adalah kita menggunakan sisi yang sehat, menggunakan beban untuk menumpu pada sisi yang sakit. Jadi menggunakan beban untuk bertumpu pada sisi yang sakit, gitu. Contoh ya, ini seperti ini. Ini misalnya sisi yang sakit ya. Kemudian letakkan tangan jarinya seperti ini, telapak tangan taruh di lantai atau taruh di tempat tidur. Kemudian condongkan badan ke sisi yang sakit. Nah, seperti ini. Ini weight bearing. Ini artinya bertumpu. Hati-hati, kadang-kadang di bagian siku dia sering jatuh. Kadang sering jatuh. Nah, ini diperhatikan. Ininya difiksasi, oke. Kemudian didorong ke sana. Dorong. Ini tujuannya adalah weight bearing itu tujuannya buat apa sih? Ya, saat kita mendorong beban berat badan kita ke sisi yang sakit, yang lemah ataupun yang spastik tadi, yang kaku itu kan, itu bisa merangsang otot yang ada di tangan ini untuk bergerak, seperti itu. Jadi rangsangan itu weight bearingnya tadi merangsang otot-otot lengan itu bergerak. Dan juga karena dia bergerak, itu juga bisa merelaksasikan otot-otot lengan, sehingga yang kaku juga akan lebih rilis kakuannya, seperti itu. Jadi di weight bearing semakin sering semakin banyak ya, itu semakin baik. Weight bearing ya. Atau yang belum ada gerakan sama sekali ya, bisa menggunakan seperti ini. Taruh tangannya di belakang dua-duanya, oke. Bertumpu, lalu tumpukan ke belakang, tumpukan sejauh mungkin, semakin jauh juga nggak apa-apa. Tumpukan ke belakang ya, bertumpu terus, dorong tangannya ke belakang, dorong. Ini namanya weight bearing ya, seperti itu ya. Itu yang paling gampang caranya. Itu dilakukan terus untuk merangsang terjadinya relaksasi atau rangsangan untuk otot-otot supaya lama-lama bergerak, ataupun yang bahunya tadi turun akan terus naik, seperti itu. Jadi kemarin ada pertanyaan ke saya, Pak, tangan saya kaku, nyeri, bagaimana cara menghilangkannya? Salah satunya dengan cara weight bearing. Ini yang dikatakan weight bearing. Oke, demikian untuk lengan, untuk weight bearingnya lakukan sebanyak mungkin.
insya Allah nanti lama-lama mulai ada timbul gerakan. Oh ya, satu lagi, selain weight bearing juga kita bisa melakukan persiapan untuk bagi yang belum bisa berdiri ya, bagi yang mau duduknya juga masih waduh goyang-goyang, duduk jatuh, bisa sekalian dengan latihan leher, neck control namanya. Jadi saat kita duduk kita memang membutuhkan otot-otot punggung untuk ini, tapi yang paling penting adalah keseimbangan itu adalah di neck control. Mau keseimbangan berjalan, keseimbangan duduk ya, yang paling pertama harus dilakukan adalah benarkan dulu neck controlnya. Neck control itu ya bagaimana bisa ke depan lehernya, ke belakang, ke samping ya. Biasanya kalau mau jatuh ke depan ya lehernya dikebelakangin, kalau mau jatuh ke samping ya lehernya dilawan ke samping, kalau mau jatuh ke samping namanya kalau dibilang prinsip lokomotif ya. Kepalanya bergerak kemana ya badannya juga ngikut yang gitu ya. Jadi kalau misalnya pas waktu mau jatuh ke belakang ke depan ya tarik lehernya ke belakang juga otomatis sudah mulai keseimbangan. Makanya itu yang disebut namanya neck control. Bisa sekalian dengan neck control tadi seperti ini ya, ke belakang ya, kemudian tarik dorong lehernya ke depan, ke samping, iya ke samping, iya neck control. Ini sekalian juga untuk latihan neck control bagi yang belum bisa duduk, bagi belum bisa berdiri atau keseimbangannya masih sangat terganggu. Ini penting banget untuk persiapannya. Neck control, trunk control, kemudian vertebral control itu penting sekali untuk berdiri dan duduk. Oke, demikian satu lagi video yang bisa saya share untuk bagaimana supaya bahu yang jatuh naik kembali, kemudian bagaimana yang belum ada gerakan bisa timbul gerakan lebih cepat, kemudian bagaimana yang kaku bisa rilis kekakuannya. Oke, itu untuk